Saudara, pada ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ketiga, saudara. Sama-sama kita baca ayat-ayat ini, 1, 2, 3. Tetapi Ayub menjawab, sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan, tangannya menekan aku sehingga aku mengadu. Semoga aku tahu mendapatkan dia dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Amin. Saudara, kalau kita melihat di sini bahwa sudah dalam tekanan yang semakin hebat, ya, dalam tekanan yang semakin luar biasa yang Ayub alami, karena tentunya ketika kita mengalami yang namanya tekanan hidup, masalah hidup, tambah hari bukan tambah ringan, ya. Ketika masalah itu belum selesai, sering kita mengalami bagaimana semakin membuat depresi, semakin membuat kita semakin tertekan karena keadaan berubah yang kita tunggu-tunggu belum berubah-berubah, ya. Keadaan yang kita harapkan semakin berubah menjadi baik, tidak menjadi baik, ya saudara. Maka yang sering terjadi adalah bagaimana tekanan itu semakin hebat, tekanan itu semakin, ya, masalahnya masih sama, tetapi tekanannya rasanya lebih kuat, saudara. Karena itu yang tadi saya katakan, kita menunggu perubahan, kita menunggu pertolongan Tuhan, tapi ternyata seringkali pertolongan Tuhan belum datang dalam hidup saya dan saudara. Dan itulah yang terjadi dalam diri Ayub, Bapak Saudara. Tetapi kita bukan mau melihat itu, karena pada ayat yang ketiga ini yang kita belajar, Bapak Saudara. Dia berkata begini, Ayub berkata begini, semoga aku mendapatkan dia dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Dalam tekanan yang seperti itu, dalam kondisi di mana Ayub lagi kacau balau, saudara. Tetapi yang saya lihat, ada sesuatu yang luar biasa yang muncul dari diri Ayub. Ada sesuatu yang luar biasa yang tetap terjaga, bahkan bukan cuma tetap terjaga, itu semakin meluap-luap, saudara. Itu semakin semakin menjadi-jadi. Apa itu? Kerinduannya akan Tuhan. Ada amin, saudara, ya. Kerinduannya akan Tuhan itu semakin menjadi-jadi. Di saat-saat yang seperti apa? Di saat-saat di mana tekanan itu semakin hebat terjadi dalam diri Ayub. Semakin dia mengalami yang namanya kegalauan, kegelisahan hati, saudara. Ya, perasaan yang tidak karuan, tetapi terselip ada satu perasaan, ada satu kerinduan, ada satu saudaraku, hasrat yang begitu kuat yang saya lihat bukan padam, bukan berhenti, ya, bukan hilang karena masalah, tapi hasrat ini semakin menjadi-jadi, semakin muncul, semakin meletup, saudara. Hasrat apa? Pengen ketemu Tuhan, pengen ngalamin Tuhan, bukan ngalamin Tuhan, ketemu Tuhan di sorga, mati, bukan, saudara. Ada perasaan yang Ayub pernah sampaikan, saudaraku, ya. Ayub pernah sampaikan seperti itu, pengen mati. Tetapi di pasal ini, saudara, apa yang Ayub ungkapkan adalah kerinduan untuk ketemu, ngalamin Tuhan, gitu. Ini yang kita belajar pagi hari ini, Bapak Saudara. Bagaimana tekanan, masalah, saudara, semua yang terjadi, himpitan, kegalauan, kekacauan, perasaan, pikiran yang Ayub sedang alami, semuanya nggak pernah mampu untuk mematikan kerinduan itu akan Tuhan. Ada amin, saudara. Semuanya itu nggak pernah mampu mematikan, memadamkan kerinduan, keinginan untuk Ayub ketemu sama Tuhan. Makanya dia bilang, semoga aku tahu mendapatkan dia dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Ada banyak orang muncul keinginan seperti ini. Ada banyak orang muncul kerinduan seperti pada waktu apa? Semuanya baik-baik, semuanya aman-aman, hidup lagi enak, hidup lagi diberkati, dagang lagi lancar. Maka ya kerinduan itu ada. Lihat anak-anak baik, anak-anak berhasil dalam prestasi,
Ya, keluarga juga aman, nggak ada masalah, kesehatan baik-baik, maka kerinduan itu muncul. Tapi kerinduan itu jadi padam ketika apa? Ketika apa yang kita harapkan nggak terjadi, apa yang kita rindukan, apa yang kita inginkan nggak datang, apa yang kita doakan nggak terkabul. Maka banyak kali kita apa ya saudara, kita biarkan perasaan yang seperti ini, hasrat yang seperti jadi hilang. Saudara, saya mau bilang begini, hasrat itu harus selalu ada loh saudara dalam diri saya dan saudara. Amin saudara. Hasrat untuk ketemu Tuhan itu harus selalu ada. Bahaya kalau hasrat itu sudah hilang dari hidup kita. Bahaya. Kerinduan itu sudah hilang, itu bahaya. Hati-hati. Saya mau bilang ini serius. Dan berapa banyak kali orang Kristen, orang percaya nggak pernah nganggep apa itu hasrat yang seperti itu, nggak pernah dianggap. Ketika pun ada hasrat seperti itu muncul, dipadamkan, dialihkan. Ya, ketika hasrat itu muncul, saudaraku, kita sibukkan dengan hal-hal yang lain, kita gantikan dengan hal-hal yang lain. Padahal hasrat itu hasrat yang luar biasa, itu berarti sekali, itu berharga sekali. Daud pernah bilang begini, saudara, ya, waktu dia jatuh dalam dosa, dia pernah tulis sebuah mazmur bilang begini, jangan ambil rohmu dariku. Artinya apa? Jangan sampai dia terpisah dari Tuhan. Jangan sampai dia terbuang dari hadapan Tuhan. Jangan sampai Tuhan tinggalkan dia dan dia jadi seorang diri dalam menjalani hidup ini. Karena dia tahu ketika dia seorang diri, dia nggak bisa buat apa-apa. Hasrat itu yang menghadirkan Tuhan dalam hidup kita. Bisa bilang amin, saudara. Hasrat itu yang menghadirkan roh Tuhan dalam hidup kita. Dan tahukah saudara bahwa tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa dan kita nggak akan jadi apa-apa. Tapi berapa banyak orang yang nggak pernah tahu, nggak pernah sadar, dan nggak pernah mau sadar dalam hal yang seperti ini. Yohanes pernah bilang hidup kita ini seperti ranting yang kalau kita nempel, maka ranting itu segar, maka ranting itu berdaun lebat, maka ranting itu bisa punya potensi kuat untuk berbuah. Tapi kalau coba ranting itu mulai terpisah, maka ranting itu nggak bisa berbuat apa-apa. Ranting itu nggak bisa menghasilkan apa-apa. Dan di ayat itu Tuhan bilang begini, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Hasrat. Ayub tahu, dia hancur. Dia lagi ngalamin yang namanya penderitaan hidup. Tetapi satu hal yang dia tidak mau biarkan ini hancur juga, padam juga. Semuanya banyak yang padam dalam diri Ayub. Kemegahannya, kecemerlangan hidupnya, kehormatannya padam, semuanya padam. Tapi ada satu hal yang dia nggak mau biarkan, jangan sampai ini padam. Apa itu? Hasratnya kepada Tuhan. Nah, ini saudara, ini yang jadi masalahnya. Masalah kekristenan itu saudara, ya. Hasrat itu pernah ada, hasrat itu pernah muncul, hasrat itu suka ada. Tapi kadang-kadang, kenapa kadang-kadang? Ya namanya juga manusia, Pak Gem. Iya, saya juga tahu, saya juga ngalamin. Tapi saya mau bilang begini, hasrat itu harus selalu ada. Kalau apa? Kalau kita jaga dan pelihara hasrat itu. Bisa bilang amin, saudara. Amin, saudara. Ya. Dijaga. Hasrat itu benar, saudara. Sifatnya nih, kadang dia tinggi gelombangnya, tapi kadangkala dia sedang-sedang saja. Bahkan kadangkala dia cuma tenang saja. Bagaimana kita yang menjaga hasrat itu? Bagaimana kita yang memelihara? Kalau ini bicara api, kita bicara tentang memelihara api itu supaya jangan sampai padam. Buat saya ungkapan ini menjadi sebuah ungkapan yang hebat, luar biasa.
Ungkapan yang harusnya bukan cuma tentang Ayub, ada sama Ayub, ada sama orang-orang yang di Alkitab, tapi masalahnya hasrat ini, hal yang seperti ini juga harus ada dalam diri kita, karena ini jadi modal kehidupan kita menjalani hidup di hari-hari ke depan. Bisa bilang amin, saudara? Hasrat itu yang menghadirkan Tuhan dalam hidup kita. Hasrat itu yang membuat Tuhan berdiri bersama dengan kita dalam menjalani perjalanan hidup yang semakin lama semakin berat ke depan. Kadang di depan nggak mau tahu apakah hasrat itu bergolak kencang atau dia adem-adem saja, dia nggak mau tahu. Tetapi masalah di depan itu selalu terjadi secara liar dalam hidup kita. Dan masalahnya begini, ketika kita menghadapi masalah yang besar, dan kalau api itu padam, hasrat itu hilang, hancur kita. Berapa banyak orang ketika menghadapi masalah, bukan dia jaga ini kerinduannya akan Tuhan, tapi dia biarkan tekanan hidup itu menekan hasrat itu sampai tenggelam, nggak kelihatan. Saya rindu pagi ini membuat mata kita terbuka lebar dan kita disadarkan bahwa kerinduan akan Tuhan dalam hidup kita nggak boleh hilang. Ada amin, saudara? Kerinduan dalam hidup kita akan Tuhan nggak boleh padam. Karena itulah yang jadi modal saya dan saudara. Itu yang jadi modal. Sungguh, saudara. Ya, Musa pernah bilang begini, jangan utus aku kalau engkau tidak bersama dengan aku. Jangan suruh aku berjalan kalau engkau tidak berjalan bersama dengan aku. Itu Musa bilang. Kebutuhannya akan Tuhan begitu kuat. Dia nggak mau jalan kalau Tuhan nggak ada bersama dengan dia. Kalau Tuhan nggak berjalan bersama dengan dia. Kalau banyak kita jalan, mau ada Tuhan, mau nggak ada Tuhan, EGP. Kita dagang, ada Tuhan nggak ada Tuhan, dah, buat temen. Pajare. Beda, saudara, beda. Ada Tuhan, engkau ngalamin kemenangan demi kemenangan. Ada amin, saudara. Ada Tuhan bukan berarti engkau tidak menghadapi masalah. Ada Tuhan bukan berarti engkau tidak menghadapi yang namanya pergumulan hidup. Ada Tuhan bukan berarti engkau tidak mengalami yang namanya jalan buntu. Ada Tuhan bukan berarti engkau tidak mengalami yang namanya tembok Yeriko berdiri di hadapanmu. Enggak. Tapi ada Tuhan selalu ada jalan keluar, itu aja, saudara. Ada amin, saudara. Ada Tuhan selalu ada jalan keluar. Ada Tuhan selalu ada solusi. Ada Tuhan nggak tahu bagaimana, saudaraku. Kita nggak tahu caranya, tetapi nggak ngerti caranya. Tapi yang kita tahu, kita menang menghadapi masalah itu. Itulah sebabnya saya cuma bilang begini. Sebetulnya yang iblis lagi lakukan, kerjakan dalam diri setiap orang percaya adalah mematikan hasrat itu. Yang iblis mau kerjakan dalam hidup kita bukan ambil apa yang ada, hancurin iman kita. Iya sih, saudara, dia mau hancurin iman kita, tapi bukan itu. Tapi sebetulnya modalnya kita, saudaraku, ya, modalnya kita kayak hasrat itu jadi seperti mata air gitu. Tanah boleh kering, tapi kalau saudara masih punya mata air, satu hari nanti tanah yang kering itu pasti jadi basah lagi, jadi subur lagi. Ada amin, saudara. Nah, itu yang iblis mau matikan. Apa itu? Mata air dalam hidup kita. Apa itu mata air? Hasrat itu. Iblis mematikan juga mata air dalam diri saya. Hasrat saya akan Tuhan. Sudah pikir iblis nggak bekerja dalam diri saya? Iblis bekerja hebat dalam diri saya untuk mematikan hasrat itu. Kerinduan saya akan Tuhan, kebutuhan saya akan Tuhan, kesadaran saya akan bagaimana Tuhan jadi sumber hidup saya. Iblis cukup mematikan itu dalam hidup saya. Supaya apa? Supaya saya jadi seorang diri. Supaya apa? Supaya saya jadi seorang diri. Itu yang iblis mau buat dalam hidup saudara. Tahukah saudara? Sadarkah saudara? Iblis mau buat itu
Supaya apa? Sumber hidup saudara nggak hadir lagi berjalan bersama dengan saudara. Sumber penolong saudara sudah nggak hadir lagi bersama dengan saudara. Sumber kekuatan saudara sudah nggak hadir lagi dalam hidup saudara. Dan kalau sumber hidup, sumber kekuatan, sumber berkat, sumber segalanya itu sudah nggak ada lagi sama kita, ya gampang lah sudah. Jadi gampang. Sumber perlindungan itu sudah nggak ada lagi sama kita, ya gampang dong. Gampang untuk apa? Gampang kau dihancurkan, gampang kau disingkirkan. Makanya pemasmur bilang Tuhan adalah gunung batuku, Tuhan adalah benteng perlindunganku, kota perlindunganku, dan memang seperti itulah Tuhan hadir dalam hidup kita. Amin, saudara. Tuhan jadi kota perlindungan buat saya dan saudara. Tuhan jadi perisai buat saya dan saudara. Ada amin, saudara. Tuhan jadi segalanya buat kita. Dan ketika dia hadir dalam hidup kita, maka dia jadi segalanya dalam hidup. Itulah sebabnya iblis coba mau hancurkan ini, hasrat ini. Iblis mau matikan hasrat ini. Karena sekali lagi ketika hasrat itu hilang, maka kita jadi orang yang sendirian dalam menjalani hidup. Nah, berapa banyak orang nggak ngerti hal ini. Berapa banyak orang percaya nggak sadar hal ini. Ketika kerinduannya akan Tuhan nggak ada lagi, ya bisa beli apa ya, memang priben. Ya priben je. Memang kenen je. Memang lagi males je. Memang lagi hilang mood je. Makanya saya bilang, saudara, saya dan saudara yang harus berjuang untuk apa? Semua boleh padam, semua boleh hilang cemerlangnya, ya, cahayanya semuanya boleh hilang. Ayub lagi ngalamin itu. Semua cahaya dalam hidupnya lagi pudar, lagi padam. Tapi ada satu hal yang dia nggak mau biarkan itu padam dalam hidupnya. Salah satu kunci pemulihan Ayub nanti di pasal-pasal terakhir ini. Dia tidak mengizinkan dan dia tidak membiarkan hasrat akan Tuhannya itu jadi hilang, mati. Hanya karena masalah hidup yang begitu berat. Dan tolong kita ya saudara, supaya kita disadarkan dulu, ya, karena kita nggak akan punya sebuah usaha yang keras kalau kita nggak menyadari betapa pentingnya hasrat ini, kerinduan ini. Kerinduan apa? Kerinduan untuk selalu ketemu Tuhan. Walaupun saudara, ya, kalau saudara mempelajari lagi ayat-ayat di bawahnya, waktu Ayub mau ketemu Tuhan, maka Ayub bilang begini nih saudara, ya. Ayub bilang begini. Ayatnya yang ke-8 dan ayat yang ke-9, coba saudara baca sama-sama ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Sama-sama kita baca saudara. 1, 2, 3. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana, atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara ku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan. Apa sih saudara artinya? Dia lagi ngalamin ada sesuatu di mana ada saat juga saya dan saudara ngalamin itu. Kita berdoa nih, kita pengen ketemu Tuhan, tapi kita nggak ngerasain Tuhan. Kayaknya sering deh kita ngalamin gitu ya saudara. Kita berdoa kita nggak hilang, tapi waktu kita berdoa nggak ngalamin apa-apa gitu. Waktu kita berdoa nih, oh Tuhan, nggak ngalamin apa-apa gitu, nggak ada lawatan, ada jamaah di mana kita bisa nangis menyembah Tuhan, kita bisa, kita ngalamin Tuhan tuh meluk kita, Tuhan tuh gitu. Enggak, iya kan saudara? Kayaknya doa kita, haleluya. Tapi saya mau bilang begini, nggak apa-apa saudara.
Yang penting hasrat itu bukan tentang bagaimana perasaan kita, rasa kita waktu kita berdoa, tapi bagaimana yang terpenting adalah hasrat itu, hasrat untuk berjumpa dengan Tuhan jangan sampai hilang. Kita akan diuji dengan pengalaman seperti itu tuh. Hasrat itu nggak hilang, tapi waktu kita berdoa, sepertinya Tuhan nggak mau menjumpai kita. Sepertinya Tuhan nggak lawat kita, sepertinya Tuhan nggak jamah kita, sepertinya Tuhan nggak hampirin kita, sepertinya Tuhan nggak peduli sama kita. Sepertinya. Saya kasih sebuah contoh yang realita ya, saudara. Contoh yang nyata. Dan ada banyak orang bilang begini, lah belum ngalami apa-apa lah. Dia berdoa 3 menit, dia berdoa 5 menit, nggak ngalamin apa. Dia maunya waktu dia tutup mata, wah, langsung hadirat Tuhan lawat ya, saudara. Tapi waktu dia doa 5 menit, dia nggak ngalamin apa. 10 menit bisa, amin. Dia nggak ngalamin apa-apa. Saudara, itu bagian yang berbeda nih, saudara. Saya lagi mau bilang itu bagian yang berbeda. Jangan pengalaman ini jadi membuat saudara jadi tambah kendor. Jangan pengalaman ini jadi membuat saudara semakin jadi hilang hasrat. Karena saudara bilang begini, wis deh, tengah malam berdoa tapi tinggal alami apa-apa. Bukan tentang ngerasain apa-apa atau ngalamin apa-apanya. Tapi yang saya mau bilang begini, hasrat itu nggak boleh mati. Ada amin, saudara. Karena hasrat dan perasaan saudara waktu saudara berdoa itu sesuatu yang berbeda loh, saudara. Hasrat kita pengen ketemu Tuhan, dan pengalaman kita waktu kita berdoanya seperti apa itu sesuatu yang berbeda. Saya kan hamba Tuhan, saya juga ngalamin semua, saudara. Makanya saya mau bilang bahwa bagaimana kemudian ada orang-orang yang pengen ketemu Tuhan. Iya sih Pak Gem, pengen, tapi kalau lagi doa nggak ngalamin apa-apa loh Pak Gem. Jadi doa jadi sesuatu yang membosankan gitu. Yang tadi saya katakan, kita pengennya waktu kita tutup mata langsung ada sesuatu gitu, pengalaman rohani, pengalaman spiritual yang kita alamin waktu kita berdoa, waktu kita menyembah. Saya mau bilang ini sesuatu yang berbeda nih, saudara. Bisa saja pengalaman ini kita alamin. Ayub ngalamin 2 hal yang seperti ini. Hasratnya dia jaga, tapi waktu dia ketemu Tuhannya, kayak dia nggak ngalamin apa-apa. Itu bagian yang beda. Itu bukan, maaf, kalau boleh saya bilang, itu bukan bagiannya kita. Itu bagiannya Tuhan. Tapi bagian kita adalah apa? Menjaga hasrat kita, menjaga kerinduan, keintiman kita sama Tuhan ini nggak boleh mati, nggak boleh hilang, nggak boleh surut. Saya harap sudah ngerti ya, saudara ya. Ini sesuatu yang berbeda nih, saudara. Sekali lagi saya mau bilang, ya sudah, izinkan saya bilang bahwa ini bukan bagiannya kita. Karena itu haknya Tuhan untuk menjumpai saya atau tidak menjumpai saya, itu haknya Tuhan. Tuhan bisa melawat saya, Tuhan nggak melawat saya, itu bagiannya Tuhan. Tuhan jamah saudara atau tidak jamah saudara, itu bagiannya Tuhan. Tapi bagian kita adalah bagaimana kita menjaga hasrat itu nggak boleh hilang. Kerinduan kita, saudara, untuk bersekutu, bertemu dengan Tuhan itu nggak boleh hilang. Makanya saya mau bilang begini, saudara. Ya, kadang-kadang kita bilang nggak ngalamin apa-apa, doa nggak ngalamin apa-apa, ibadah nggak ngalamin apa-apa. Ada saat-saat pengalaman seperti itu yang kita alami. Dan ada banyak orang cari solusinya apa ya? Solusinya apa ya? Kayaknya sih mesti pindah gereja. Mesti pindah gereja kayak sih. Ya nggak apa-apa sih, saudara. Nggak apa-apa kalau saudara pikir itu sudah jadi solusinya. Tapi buat saya itu bukan solusinya.
Dan selalu bilang, langkah hadirat Tuhan yang kini langkah hadirat. Hadirat Tuhan tuh yang kayak apa sih, saudara? Dan tolong kita ya saudara, supaya kita jadi Kristen yang dewasa dalam menyikapi keadaan-keadaan yang seperti ini. Karena pengalaman ini adalah pengalaman yang kita akan alami dan mungkin sedang kita alami dalam hidup ini. Bagaimana kita lagi dalam tekanan yang berat, dalam masalah yang berat. Saya cuma bilang begini, yang jaga hidup saudara harus saudara sendiri, bukan orang lain. Ada amin saudara? Yang jaga roh itu, spirit itu, kerinduan itu, hasrat itu bukan orang lain. Bukan gembala komsel saudara, bukan suami saudara yang harus jaga itu. Bukan orang tua saudara yang harus jaga kerinduan itu, kerinduan akan Tuhan itu tetap ada. Bukan gembala saudara, bukan saya juga. Karena itu adalah tanggung jawab kita masing-masing. Itu adalah pilihan kita masing-masing untuk bagaimana kita mau jaga hasrat itu. Untuk tetap ada, untuk tetap menyala, untuk tetap hidup. Atau kita biarkan ini padam, mati. Dan tolong kita Bapak Ibu Saudara, supaya, karena saya melihat begini, itu yang tadi saya katakan, saya kaitkan ini hasrat ini dengan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kehadiran Tuhan dalam hidup kita nggak perlu getar-getar. Kehadiran Tuhan dalam hidup kita nggak perlu jeblak-jeblak. Tapi bagaimana kehadiran kita ini dialami waktu kita menjalani hidup nih, saudara. Dan bagaimana selalu ada pembelaan Tuhan, selalu ada pertolongan Tuhan buat saya dan saudara. Ada amin, saudara. Selalu ada penyataan Tuhan dalam hidup kita lewat kejadian-kejadian yang kita alami. Kehadiran Tuhan dalam hidup kita bukan tentang bagaimana merindingnya kita. Kalau saudara mau merinding gampang, tahan pipis. Nahan pipis rada lama, ya saudara. Pengen pipis ditahan, nanti merinding. Sedikit-sedikit merinding, nggak pengen pipis. Tapi bagaimana kemudian dalam perjalanan hidup kita nih saudara, sehari-hari kita ngalamin tuh penyataan-penyataan Tuhan lewat pembelaan-pembelaan Tuhan yang nyata dalam setiap perjalanan hidup saya dan saudara. Nah itu yang harusnya terjadi. Kenapa? Karena ini yang jadi kekuatan kita. Karena saya mau bilang begini, ke depan saudara, ke depan keadaan dunia nggak semakin baik. Ke depan keadaan dunia akan semakin sulit. Ke depan nubuatan-nubuatan firman Tuhan secupak gandum sedinar, saudara, ya itu akan semakin nyata. Itu akan semakin nyata, saudara. Kalau saudara lihat berita-berita sekarang, bagaimana keadaan yang ada resesi mulai sedang terjadi. Orang baru mau bangkit ekonominya, baru mau jalan lagi gitu, baru mau hidup, bukan mau bangkit, baru mau hidup. Udah dihajar dengan tekanan ekonomi. Sudah dihajar dengan yang namanya inflasi. Saya mau bilang bahwa keadaan ke depan tidak akan semakin baik, saudara. Ya, keadaan ke depan banyak merubah tatanan-tatanan, kebiasaan-kebiasaan, cara dagang, cara bisnis berubah. Dan itu banyak menggoncang, saudara. Itu pasti banyak menggoncang. Dan bagaimana kita butuh Tuhan menyertai kita. Ada amin, saudara. Bagaimana kita butuh penyertaan Tuhan, itu yang menjadi penolong, saudara. Waktu kita ngadapin perubahan-perubahan itu, bagaimana Tuhan jadi penolong buat saya dan saudara. Karena saya percaya Dia sanggup tolong saya dan saudara, amin. Ya. Karena Dia tahu caranya, Dia tahu solusinya. Menghadapi perubahan-perubahan, menghadapi kesulitan-kesulitan. Dan Dia jadi sumber segala-galanya buat semua apa yang jadi kebutuhan saya dan saudara.
Makanya firman Tuhan bilang, singa-singa muda merana kelaparan. Itu bicara tentang nubuatan akhir zaman, bagaimana keadaan akan tergoncang secara luar biasa. Tapi saya percaya, saudaraku, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan ada bersama dengan kita, kita tetap dipelihara oleh Tuhan. Amin, saudara. Tuhan akan jaga bisnismu, pekerjaanmu, usaha tokomu, ya, dengan caranya Tuhan. Makanya jangan biarkan Tuhan meninggalkan kita. Jangan biarkan hasrat ini jadi hilang, karena itu jadi modal kita. Modal untuk apa? Menghadirkan Tuhan dalam setiap langkah-langkah saya dan saudara. Persaingan begitu hebat, saudara. Persaingan begitu hebat. Orang-orang yang kelihatan nggak ada arti ya di bawah kita, nanti satu saat jadi muncul, jadi orang-orang hebat di atas kita. Nah, itu terjadi. Dan saya mau bilang, dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, saudara, dalam penggembalaan juga bersaing hebat. Bersaing hebat. Dan kalau saudara lihat di Cirebon, saudara, bukan kurang hebat apa? Hebat persaingan. Dan saya cuma bilang begini, sayakah yang buat ini jadi tetap ada? Enggak. Enggak sama sekali itu, saudara. Tuhan yang jadi penolong buat pekerjaan Tuhan tempat ini. Karena Tuhan aja. Kalau bukan Tuhan sih, dan kalau saya nggak jaga gitu hasrat, maka akan digerus sama persaingan. Kalau saudara lihat di Jakarta sekarang ada banyak gereja-gereja kosong, ada banyak gereja-gereja nggak jalan, gereja-gereja hebat, ya, gereja-gereja yang raksasa-raksasa. Artinya begini, saya lagi mau bilang bahwa persaingan hari-hari ini jadi sesuatu yang luar biasa. Kita nggak bisa ngandelin pengalaman kita nggak bisa ngandelin prestasi kita kemarin-kemarin, nggak bisa. Kita nggak bisa ngandelin nama besar kita sekarang, nggak bisa. Yang bisa kita andalkan cuma Tuhan dalam hidup kita. Amin. Amin. Ya. Cuma Tuhan gitu. Nanti nggak ngerti caranya, pribadi-pribadinya nggak ngerti. Saya itu kayak gitu. Saya nggak ngerti pribadi, aduh gimana ya Tuhan. Tapi ya ada aja caranya, ada aja. Saat-saat saya lagi butuh, saya nggak tahu, ngeblank. Tapi Tuhan kasih petunjuk, Tuhan kasih jalan keluar. Tuhan tolong kita ya, saudara. Ya. Percayalah, bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Artinya kita bukan cuma hidup gitu. Kemarin saya pernah bilang, ada harus asal urip be. Enggak, kalau Tuhan bersama dengan kita bukan cuma asal urip. Enggak. Urip yang diberkati Tuhan. Amin, saudara. Ya, urip yang berkemenangan dalam hidup gitu, saudara. Urip yang punya prestasi, bukan urip yang asal urip. Urip yang asal nonggoni mati bebis, nonggoni mati. Buat apa urip kayak gitu? Percayalah, Tuhan saya dan Tuhan saudara, Tuhan yang hebat dan luar biasa. Ada amin, saudara. Ada banyak hal yang Tuhan mau buat dalam hidup kita, lewat tangan kita, lewat mulut kita, lewat pikiran kita. Akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya. Tuhan tolong kita, mari kita menyembah Tuhan, saudara. Mazmur 15:4-3, saudara. Musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap ada. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap
Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan melihara rumput hidupku. Akan selalu kasih Tuhan tetap aman. Amin. Akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Mungkin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Amin. Burung di udara. Amin. Dengan iman sambil angkat tangan kita. Haleluya. Amin.
sumber segala-galanya. Haleluya, 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 haleluya. Selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Tuhan selalu selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan yang paling meriah adalah yang hebat, yang hebat. Oh, Tuhan selalu menolong. Angkat tangan dengan iman kita. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Tuhan selalu menolong. Mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kemudian sorak-sorak, haleluya, 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 haleluya. Amin, 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 amin. Hebat Engkau Tuhan, hebat, ajaib, menolong, membela, haleluya, perlindungan kami Tuhan, haleluya, sumber segala-galanya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Amin, amin, haleluya, haleluya. Terima kasih. Biarlah kerinduan itu tidak pernah padam. Dan semua keadaan, perubahan, tantangan apapun, iblis berusaha untuk mematikan, tapi kami mau terus menghidupkan itu. Itulah kekuatan kami Tuhan. Karena dari situlah Engkau kami hadirkan dalam hidup kami. Engkau ada bersama dengan kami dalam setiap langkah-langkah kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini ada berkat Tuhan terbaik limpah untuk kami nikmati. Anak-anak kami diberkati.
Rumah tangga kami diberkati, bangsa negara kami Indonesia diberkati, kota kami Cirebon diberkati, kami rindu kami pulang dari tempat ini, kami jadi berkati manapun kami berada. Pekerjaan Tuhan diberkati, tambahkan bilangan jiwa yang ada, jiwa-jiwa yang rindu bertumbuh menalau lebih dalam, kirimkan bersama kami. Bahkan semua gereja-gereja Tuhan kota Cirebon semuanya diberkati oleh Tuhan. Tangan kami arahkan buat setiap jiwa-jiwa yang kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus. Keselamatan yang daripada Tuhan menjadi bagian mereka. Dalamnya ada orang tua, papa, mama, kakak, adik kami, keluarga kami, sanak saudara, kenalan, sahabat kami Tuhan, anak-anak cucu-cucu kami yang belum diselamatkan. Selamatkan mereka oleh anugerah Tuhan yang besar itu. Terima kasih tangan kami yang terangkat pagi hari ini. Kami percaya tangan kami limpah dengan berkat Allah. Kemuliaan Allah menjadi bagian kami sepanjang hari ini. Kami sambut hari yang baru berjalan bersama dengan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan berkati.